You hit me in the morning, say yesterday was boring. When the hell you call me? Must have already been sleeping. Always the PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Sido Muncul memiliki prospek baik di tengah Selain kinerja keuangan yang solid, Sido Muncul juga masih mempertahankan kondisi keuangan yang sehat di masa pandemi. Untuk mencapai hal tersebut, kinerja Direktur Keuangan menjadi hal penting. Video ini akan menampilkan sistem pengelolaan kinerja Direktur Keuangan Sido Muncul. Pada target kinerja jangka pendek, Direktur Keuangan menargetkan peningkatan penjualan dan laba bersih masing-masing minimum 10% hingga akhir tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi dan sejumlah inisiatif. Pada target kinerja jangka panjang, Leonard menargetkan pihaknya meningkatkan pendapatan ekspor dari kontribusinya selama ini 2,5% terhadap pendapatan menjadi 10 kali lipat dari realisasinya tahun 2020. Leonard mengungkapkan ekspor produk perseroan ke Malaysia sudah kembali ke level sebelum pandemi mulai semester 2 2020. Begitu pula pengiriman ke Filipina dan Nigeria. Negara-negara tujuan ekspor utama Sido antara lain Malaysia, Filipina, Nigeria, serta beberapa negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Dasar penilaian kinerja direksi adalah KPI direksi yang telah ditetapkan bersama-sama dengan Dewan Komisaris pada awal periode kepengurusan. KPI tersebut pada dasarnya adalah besaran kualitatif maupun kuantitatif dari RKAP yang menjadi tujuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan. Pencapaian KPI direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam pertanggungjawaban tersebut, direksi menjabarkan kaitan pencapaian KPI dengan kondisi lapangan dan kebijakan strategis yang dijalankan direksi. Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun sebelumnya merupakan salah satu bentuk penilaian kinerja direksi. Hasil penilaian GCG aspek direksi. Perseroan belum melakukan penilaian penerapan GCG baik secara self-assessment maupun melibatkan pihak penilai independen. Kebijakan remunerasi Dewan Direksi. Prosedur penetapan remunerasi. Besaran remunerasi anggota direksi ditentukan berdasarkan kajian dan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi. Usulan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada pemegang saham di dalam forum RUPS tahunan. Kebijakan remunerasi Dewan Direksi. Indikator penetapan remunerasi. Remunerasi bagi direksi ditetapkan dan ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta mengacu pada keputusan RUPS Perseroan. Besaran remunerasi masing-masing anggota direksi ditentukan dengan mempertimbangkan kinerja dan pencapaian target individu, kinerja dan kondisi keuangan perseroan, standar gaji profesional pada sektor industri dan atau skala usaha sejenis, serta faktor-faktor lain yang relevan. Jumlah remunerasi Dewan Direksi pada tahun 2020 adalah 27.427 juta rupiah. Yang pertama, perseroan akan berencana dengan menggandeng influencer, blogger, dan YouTuber guna memperkuat brand awareness produk di kalangan konsumen milenial. Sesuai data yang tertera, bahwasannya konsumen yang berusia muda memang memiliki porsi yang besar dalam komposisi demografi. Maka dari itu, menyasar pasar muda dibutuhkan gandengan ataupun kerjasama dengan influencer, blogger, maupun YouTuber. Lalu yang kedua, perseroan akan menghasilkan 2 hingga 3 produk baru ataupun varian baru untuk menstimulasi pasar. Tapi detail produk ataupun varian baru ini akan didiskusikan lebih lanjut dalam internal perseroan. Lalu yang ketiga,
perseroan akan merencanakan untuk memperluas jangkauan penjualan baik dalam pasar domestik maupun internasional. Di dalam pasar domestik sendiri, perseroan akan memulai fokus penjualan pada bagian Indonesia Timur. Lalu yang keempat, karena pandemi COVID-19, perseroan harus lebih adaptif dan juga inovatif untuk mengelola sumber daya manusia. Di masa pandemi menjadi momentum untuk optimalisasi pemberdayaan sumber daya manusia. Kalau dilihat, kita banyak sekali menunjukkan produk-produk vitamin, suplemen yang menurut kita sangat penting untuk diminum atau dikonsumsi pada saat situasi pandemi COVID-19. Kalau dilihat ada 7 produk baru yang baru kita luncurkan. Itu salah satu strategi kita untuk menjaga keberlangsungan penjualan kita. Kita sudah available tidak hanya di GT, tapi juga di Modern Trade ya. Kalau dilihat juga seperti yang tadi saya sebutkan, porsi dari MT kita sudah naik dari 10% ke 15%, dan produk-produk kita hampir semua sudah bisa didapatkan melalui Sido Muncul Store, our online store, terus juga di e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan beberapa e-commerce yang lainnya. Lalu yang kelima, tetap akan dilakukan program kepelatihan kompetensi kepada para karyawan. Keterbatasan untuk melaksanakan program-program pengembangan kompetensi ini juga tidak menghalangi penyelenggaraan program pembelajaran secara online dengan mentoring internal. Format pelatihan terutama dalam bentuk sharing session, di mana karyawan didorong untuk lebih aktif lagi untuk sharing pengetahuan dan juga pengalaman kepada karyawan yang lain, seperti studi kasus, bedah buku, dan juga sebagainya. Lalu berikutnya yang keenam, untuk meningkatkan performa karyawan di bidang operasional, Perseroan Sido Muncul mengadakan program Sido Group Activity atau disingkat SGA untuk meningkatkan keterlibatan karyawan untuk melakukan perbaikan di unit kerjanya masing-masing. Perseroan Sido Muncul memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mempresentasikan gagasan perbaikan yang inovatif yang dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Lalu yang ketujuh, untuk mendapatkan feedback dari masyarakat umum, Perseroan Sido Muncul memiliki interaksi yang erat dengan berbagai lapisan masyarakat dalam setiap tahunnya. Perseroan Sido Muncul juga melaksanakan program-program tanggung jawab perusahaan atau yang biasa kita kenal dengan CSR. Lalu yang kedelapan, untuk meraih feedback yang lebih daripada para investor, Perseroan Sido Muncul juga menargetkan untuk mendapatkan penghargaan yang dimaknai sebagai motivasi untuk menjadikan Sido Muncul sebagai perusahaan yang akan terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan visi dan misi Perseroan Sido Muncul. Analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi kinerja. Pada faktor eksternal, yang pertama yaitu pandemi COVID-19. Kemunculan pandemi COVID-19 merupakan salah satu dari sekian faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya perekonomian suatu negara. Maka fungsi kontrol internal perusahaan harus dijalankan secara efisien dan ketat, serta efektif dan terukur agar target perusahaan masih bisa untuk dicapai dengan usaha yang maksimal tetapi berbiaya rendah. Terkait hal itu, Leonard menambahkan, berbagai strategi dan inisiatif diterapkan, mulai dari efisiensi proses produksi hingga operational cost. Direktur Keuangan Sido Muncul harus melakukan revisi target pada penjualan maupun laba bersih untuk tahun 2020 setelah melakukan riset pada dampak dan risiko yang akan ditimbulkan oleh pandemi ini untuk kedepannya. Ekosistem yang terdisrupsi. Leonard, Direktur Keuangan PT Industri Jamur dan Farmasi Sido Muncul, mengakui tantangan Industri 4.0 yaitu ekosistem dunia usaha yang terdisrupsi. Perlu keberanian dan kemampuan adaptasi dalam kinerja Direktur Keuangan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Ada faktor internal yang pertama, yaitu kurangnya keakuratan dan ketepatan informasi. Menurut Leonard, untuk mendapatkan kinerja Direktur Keuangan yang lebih baik, keakuratan dan ketepatan informasi merupakan hal penting yang dibutuhkan. Tanpa informasi yang tepat dan akurat, maka pembuatan keputusan oleh Direktur Keuangan akan terhambat dan bisa mengakibatkan kesalahan. Yang kedua, biaya yang tidak efisien. Dikutip dari SWA Business Champions, sejak bergabung dengan Sido Muncul sebagai CFO pada 2018, Leonard mengakui banyak tantangan baru yang dihadapi, di antaranya terkait pendanaan. Di industri jamu ini, semua impor dibayar di muka. Proses pembayaran masih dilakukan di muka, maka strategi yang digunakan adalah memaksimalkan cash flow dari kegiatan operasional untuk pendanaan operasional, investasi, dan aktivitas pembiayaan. Faktor internal yang ketiga yaitu reporting manual. Reporting yang masih dilakukan secara manual menjadi salah satu faktor tantangan menurut Leonard. Reporting yang dilakukan secara manual akan memakan banyak waktu sehingga kinerja Direktur Keuangan untuk memprosesnya akan semakin lama dan tidak tepat waktu.
Faktor yang keempat yaitu tidak adanya analisis keuangan yang mendalam. Analisis keuangan yang kurang mendalam bisa menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang bijak atau bahkan salah oleh direktur keuangan. Yang pertama, koordinasi internal antar divisi. Menurut Leonard, untuk tetap mengembangkan kinerja keuangan perusahaan agar tetap bagus di situasi sulit, hal pertama yang dilakukan adalah koordinasi internal antar divisi, terutama untuk menilai semua risiko yang dapat timbul saat pandemi ini. Di tengah pelemahan daya beli, kami tetap menjaga agar penjualan kami tetap stabil dan mengupayakan pertumbuhan, ungkapnya. Yang kedua, pemerataan distribusi. Untuk membantu pemerataan distribusi ini, Leonard memberikan relaksasi terms of payment kepada para distributor, tetapi tetap terkontrol dan terukur agar risiko keuangan dapat dihindari dan working capital tetap efisien dan terjaga. Ketiga, strategi pemasaran dan promosi. Kami juga melakukan, sehingga cost to sell rasionya tetap terjaga efisien dan target customer-nya tepat sasaran, ungkap Leonard. Hal ini diupayakan untuk memberikan dorongan tarikan penjualan serta menciptakan permintaan akan produk perusahaan dari customer. 4. Inisiatif stock split. Leonard mengatakan bahwa pihaknya pun melakukan inisiatif stock split untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham SIDO agar lebih menarik bagi para investor. 5. Meningkatkan keakuratan dan ketepatan informasi keuangan. 6. Memaksimalkan cash flow. 7. Melakukan reporting dengan cara modern, tidak manual. 8. Analisis keuangan yang lebih mendalam.